Tradisi membaca itu bukan hanya membaca teks semata-mata, tetapi membaca bagaimana realitas yang ada dan kemudian menjadikan kita manusia yang kritis. Di bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini, ada sebuah catatan penting untuk kita refleksikan bersama-sama. Perintah langit yang pertama, yang turun kepada manusia terbaik, bukan sholat, bukan puasa, tetapi Iqra. Padahal Al-Qur'annya belum ada, padahal teksnya tidak ada. Apa yang kita baca adalah realitas. Ini meletakkan sebuah fondasi yang paling elementer di dalam khasanah peradaban kita. Apa itu? Literasi. Literasi memiliki beberapa pilar, teman-teman semua. Yang pertama, bagaimana kesadaran kita terhadap membaca. Membaca tidak hanya membaca teks, tetapi membaca konteks realitas yang ada. Teman-teman, saya teringat bagaimana pesan seorang Buya Hamka. Di kota kecil Padang Panjang di awal tahun 1920-an ada beberapa penerbit lokal di mana mencetak, menerbitkan beberapa buku narasi, dan Buya Hamka menikah dengan honor beliau menulis. Ini menunjukkan sebuah tingkat peradaban kita yang sangat adiluhung. Nah, hari ini kita lihat bagaimana di tengah keterbukaan informasi, di tengah ada perpustakaan, digital perpustakaan, di mana kita inflasi buku, inflasi informasi, tapi kita memiliki tingkat literasi yang sangat rendah, tingkat membaca yang sangat akut. Yang kedua, tidak hanya membaca. Membaca harus kemudian memiliki sebuah kecakapan menulis. Karena achievement diri tidak hanya membaca, mendengar, dan melihat. Tetapi ada sebuah kecakapan untuk menuliskan apa yang kemudian ada dalam pikiran, apa yang ada dalam perasaan kita. Inilah sebuah ekspresi untuk kemudian orang bisa merasakan, orang bisa melihat apa pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Karena apa yang kita alami bisa menginspirasi banyak orang melalui apa? Melalui sebuah bacaan. Tan Malaka pernah berpesan pada kita, suaraku akan lebih lantang ketika aku di dalam kubur. Melalui apa? Melalui bacaan. Di dalam penjara saja dia sempat menulis surat-surat dari penjara ke penjara. Di dalam penjara saja dia bisa menuntaskan banyak pamflet-pamflet dan diktat-diktat yang sangat luar biasa. Teman-teman, kalau Anda berkuliah, Anda diwajibkan menulis paper, Anda diwajibkan menulis skripsi. Bagaimana itu bisa bermula? Dari kecakapan menulis. Menulis bisa dengan hal-hal yang paling elementer, paling sederhana, paling basic. Menuliskan apa yang kita lalui setiap hari di dalam buku diari kita. Saya diajarkan oleh seorang sastrawan besar, Ali Akbar Nafis, untuk kemudian melatih diri setiap hari dengan diari. Sehingga kita menjadi manusia yang terkoneksi dengan apa yang terjadi setiap hari. Menulis apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui, realitas-realitas kejadian-kejadian apa, sehingga kita tidak mudah amnesia. Dan kemudian apa yang kita tulis bisa dibaca dan disimak oleh banyak orang. Nah, disinilah kemudian pilar ketiga dari literasi. Kita harus membangun tradisi diskusi, tradisi dialog. Karena ilmu pengetahuan akan berkembang ketika ada korespondensi dari pihak luar. Dia tidak bisa hanya kemudian satu arah semata-mata. Inilah tradisi ilmiah
di mana terjadi kritik yang kemudian saling isi mengisi. Nah, disinilah teman-teman semua, diskusi itu akan membangun khasanah kita menjadi manusia yang kosmopolitan, manusia yang open mind, bahwasanya kita tidak hidup dalam kata, dalam tempurung. Kita harus melihat peradaban lain dan kemudian peradaban itu akan saling berkorespondensi untuk terjadinya sebuah peradaban yang maju. Teman-teman semua, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, sama-sama kita refleksikan bahwasanya tradisi membaca itu bukan hanya membaca teks semata-mata, tetapi membaca bagaimana realitas yang ada dan kemudian menjadikan kita manusia yang kritis. Inilah kemudian outcome yang diharapkan dari sebuah proses literasi. Daya nalar yang kritis itu tidak tiba-tiba semata-mata, tetapi melalui sebuah proses exercise yang begitu panjang, proses yang memakan waktu, sebuah inkubator yang harus terus-menerus kita kembangkan. Selamat berliterasi teman-teman semua, karena dengan itu peradaban kita akan semakin maju.